Kerap kali saya kalau mimpin misa lalu petugasnya rada meledo-meledo, saya maklum. Namanya juga liturgi tahu bulat. Tetapi mari kita lihat sisi yang positif. Kalau hanya mencela terus, kayaknya hanya dongkol aja kan. Kalau hanya rata maning, kita hanya berdedet. Mari kita melihat dan bersama-sama melihat peluang. Bagaimana kita melayani Tuhan, melayani umatnya. Tuhan tidak menuntut pelayanan yang sukses, pelayanan yang gemilang, yang mendapat aplaus banyak orang. Nah, Tuhan melihat kesetiaan kita. Mungkin godal-gradul, blera-blero, ya maklum karena baru latihan 5 menit yang lalu. Tetapi Allah melihat orang ini menggunakan peluang untuk melayani aku, untuk melayani gerejaku. Nah, ini hanya salah satu contoh. Masih banyak yang lain. Mari kita menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang cerdik, mampu menggunakan waktu dengan baik, melihat peluang dan menggunakannya karena kita mengingat masa depan. Kita sambut dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih dan dicintai Tuhan, selamat pagi. Manusia sering mengukur segala hal itu dengan ukuran dunia. Kerap uang dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan segala-galanya, yang semestinya uang bukanlah segala-galanya. Sabda Tuhan pada minggu biasa ke-25 ini mengingatkan kita agar tidak salah jalan, agar kita tetap mengarahkan hidup pada hidup yang sejati, bukan ukuran duniawi saja. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh syukur karena belas kasih Allah untuk kita semua. Kita membuka diri untuk diberkati Tuhan, dan kita mohon agar kita pantas ikut serta dalam peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya minta bantuan untuk bisa duduk di sini aja. Saudara-saudariku, dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan Nabi Amos yang mengecam ketidakadilan pada masyarakat Israel, umat Tuhan. Tapi mereka menindas orang-orang miskin, mereka merendahkan yang lain, terlebih orang-orang yang kaya. Itu kejadiannya secara historis abad ke-9 sebelum Masehi. Kerajaan utara didukung oleh 10 suku, sementara kerajaan selatan itu didukung oleh 2 suku. Tetapi nubuat Amos benar terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu kehancuran Israel hancur oleh bangsa Assyria. Sebetulnya Amos tidak hanya mengecam tetapi mengingatkan supaya terjadi keadilan. Seperti tadi dalam bacaan kan, mereka berdagang tetapi dengan mengelabui orang, mengotak-atik apa itu neraca atau timbangan untuk mencari keuntungan sendiri tetapi merugikan orang lain. Mereka yang merendahkan sesamanya, mereka yang mencari kekayaan dengan tidak jujur dan tidak mau bekerja keras. Ini yang dikecam oleh Amos. Nubuatnya memang terjadi, mereka hancur habis-habisan. Mereka melupakan Allah. Mereka menganggap bahwa segala hal yang mereka miliki itulah keuntungan, itulah yang menyelamatkan, sementara Allah ditinggalkan. Saya mau cerita bahwa sambil saya juga cuci darah itu 4,5 jam, kerap kali saya tidak bisa tidur. Yang lain itu bisa, ada yang sampai mendengkur keras sekali. Tapi saya kok tidak bisa tidur dari dulu, itu 4 tahun, hampir 4 tahun tidak bisa tidur kalau gitu itu. Seringkali saya mengajak ngobrol lah kanan kiri. Pernah ada yang menarik bahwa seorang bapak usia 50 tahunan lah,
50. Ya selalu sendirian, saya amati kok selalu sendiri, tidak ada yang ngantar. Rumahnya di bantaran Sungai Cudi, Yogyakarta. Dari pengakuannya ya tidak diantar, istrinya itu pergi. Tapi bukan pergi untuk sesaat lah, pergi kabur untuk entah kapan. Kok ora digoleki Pak? Sudah enggak lah. Pernah ketemu? Pernah. Aura kon balik Pak? Enggak. Saya tanya dan dia jawabnya, aku ora seneng kowe. Aku enggak bahagia sama kamu. Istrinya itu 10 tahun lebih muda, masih suka cari kesenangan sendiri, dan memang sungguh kalau mendampingi orang sakit menaun, sakit kronis itu luar biasa. Sabarnya juga harus luar biasa. Apalagi kalau si bapak ini tidak lagi menghasilkan uang. Wah, ya mereka yang dikatakan itu kabur. Oke, kita bisa juga merenungkan diri kita ketika perjuangan hidup kita, pergumulan hidup kita begitu sulit. Ketika ada problem yang berat, mana langkah yang kerap kali kita tempuh? Apakah kita lari mencari kesenangan kita saja, mencari penghiburan sendiri, melupakan masalah kita, atau kita berani menghadapinya, bahkan kalau harus jungkir balik, berkorban? Ini menjadi permenungan untuk kita juga. Sepertinya Nabi Amos juga mengingatkan kita, manakala kita hanya mencari kesenangan sendiri, bertindak tidak jujur, tidak adil, dan merendahkan orang lain, ujung-ujungnya adalah kehancuran, kebinasaan. Maka kita diajak untuk memilih jalan, memutuskan langkah untuk hidup sejati. Pantas untuk selalu kita lihat, kita renungkan, sudahkah yang kita tempuh selama ini adalah untuk masa depan kita, untuk hidup kekal, untuk hidup yang sejati, atau hidup yang sementara saja, untuk kesenangan saat saja? Juga anak-anakku yang belajar ini, apakah lebih sering tertarik pada bermain-main terus, atau sungguh belajar untuk kehidupan selanjutnya? Kita semua harus cerdik seperti bendahara dalam bacaan Injil hari ini. Ia punya harapan di saat ia terjepit oleh suatu situasi yang kritis, dipecat oleh majikan. Ia berpikir, apa yang masih bisa menyelamatkan, apa yang masih bisa diandalkan. Sama kita, mari berpikir dalam hidup ini. Kalau Anda dipanggil Tuhan, entah besok, minggu depan, tahun depan, apa yang sudah Anda andalkan untuk berangkat ke sana? Kalau kita masih kekeceh, bermain-main saja dalam kehidupan ini, tidak pernah serius dalam kehidupan ini, tidak mau menanggung persoalan kita, hanya lari meninggalkannya, apa yang bisa kita andalkan? Apa yang Anda andalkan ketika Tuhan memanggil? Mari kita menjadi cerdik seperti bendahara dalam bacaan Injil. Ia punya semangat, ia punya harapan, maka ia berbuat seperti yang tadi dikisahkan. Ia mengambil peluang. Kita pun mesti selalu pinter mengambil peluang yang kita andalkan untuk menghadap Tuhan, untuk hidup yang sejati, untuk masa depan yang baik, kebajikan, kejujuran. Itulah yang menjadi jalan bagi kita untuk menuju hidup yang sejati. Kita diberi anugerah oleh Tuhan. Kita punya keluarga, Anda punya penghasilan, Anda punya talenta, kita punya rahmat kesehatan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan agar kita menggunakan semua itu untuk menempuh jalan hidup sejati. Rekan pasien saya itu tetap menjalani hidup. Dia tidak mencari pendamping, dia tetap menjalani hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan harian yang harusnya itu dilakukan oleh istrinya dulu, ia lakukan sendiri. Mulai memasak, mencuci, hidup mesti harus tetap dilanjutkan. Dia tidak berkutat dan berpusing-pusing dengan masalah, apalagi hanya menyalah-nyalahkan. Ia tetap yakin hidup harus tetap dilanjutkan. Injil mengingatkan kita agar kita bersahabat dengan mamon. Mamona, bahasa Aram, kekayaan, modal. Kita bersahabat dengan mamon. Kekayaan tidak berarti jahat, kaya itu nggak salah. Tapi bagaimana kekayaan itu sungguh membuat kita tetap di jalan hidup sejati. Kemarin saya pulang ke sini, di aula itu masih ramai gemuruh. Saya pikir ada apa, ini mesti mangan-mangan. Dan memang ya ada makan-makannya. Oke, nah mangan kita rame. Saya datang ternyata ada apa itu, apa penutupan tabungan paroki atau apa ya. Oh ya. Kalau bicara soal uang itu memang do rame, meriah, semangat. Tapi kalau pendalaman iman kelakep, meneng. Ya karena memang nggak nyata tuh, ngomong duit kan nyata. Ira hasilnya kan cetol. Tetapi saya sangat berharap tabungan paroki jangan hanya sebagai pengumpulan uang, tetapi
Mari kita lihat pengorbanan para anggota peserta, para pengurus. Bagaimana mereka memberikan diri, ini yang juga perlu disyukuri. Pengorbanan, pemberian diri. Mengumpulkan uang tanpa bunga untuk membantu pelayanan gereja, karya Tuhan. Ini yang mesti dilihat. Tidak hanya sorak-sorai tentang hasil berapa juta atau berapa ratus atau apa. Bukan pula karena konsumsinya enak, bukan. Tetapi karena banyak orang terlibat, banyak orang bergerak, banyak orang berbagi. Juga dalam hal liturgi, banyak peluang. Kita belajar dari bendahara yang tidak jujur ini, pandai mencari, melihat peluang dan menggunakannya. Dalam liturgi itu banyak peluang juga. Tentu tidak hanya paroki kita, juga di lingkungan maupun di stasi-stasi itu kerap kali dalam tugas-tugas liturgi itu kan tidak selalu siap. Kadang yang dijadwal ya tidak datang dan tidak memberitahu. Sehingga harus ya ada petugas dadakan, namanya aja paroki tahu bulat. Ya dadakan. Kalau lingkungan Anda ya lingkungan tahu bulat ya dadakan juga. Stasi Anda seringkali ya tahu bulat ya dadakan juga. Kerap kali saya kalau mimpin misa lalu petugasnya rada meledo-meledo, saya ya maklum. Namanya juga liturgi tahu bulat. Tetapi mari kita lihat sisi yang positif. Kalau hanya mencela terus, kayaknya hanya dongkol aja kan. Kalau hanya rata maning, kita hanya berdedek. Mari kita melihat dan bersama-sama melihat peluang. Bagaimana kita melayani Tuhan, melayani umatnya. Tuhan tidak menuntut pelayanan yang sukses, pelayanan yang gemilang, yang mendapat aplaus banyak orang. Tidak. Tuhan melihat kesetiaan kita. Mungkin gradul, blera-blero, ya maklum karena baru latihan 5 menit yang lalu. Tetapi Allah melihat orang ini menggunakan peluang untuk melayani aku, untuk melayani gerejaku. Nah, ini hanya salah satu contoh. Masih banyak yang lain. Mari kita menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang cerdik, mampu menggunakan waktu dengan baik, melihat peluang dan menggunakannya karena kita mengingat masa depan. Saya ingat dulu ketika di seminari jam-jam untuk belajar terbatas, sehingga saya memakai jam untuk tidur mestinya, tapi untuk sambil menghafalkan entah itu vocabulary atau apa, pokoknya sambil bawa kertas lindingan gitu. Bahkan kadang juga masuk ke gudang untuk apa? Malah belajar di situ karena di kelas sudah dikunci semua. Pandai-pandailah mengambil peluang, memanfaatkannya dalam kehidupan ini. Untuk apa? Karena kita punya harapan, karena kita punya semangat, karena hidup mesti harus dilanjutkan. Jika waktu Anda habis, apa yang bisa menolong? Apa yang bisa kita andalkan? Apakah kekayaan atau kebajikan? Kalau kebajikan macam apa yang sedang kita perjuangkan? Semoga sabda Tuhan menggugah kita untuk tetap bersukacita di jalan hidup yang sejati. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan bersamamu. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai.